Halo lagi semua. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today, teman-teman. As usual, saya akan bicara mengenai one trending topic lah ya. Tapi before that, saya akan kasih lihat teman-teman saya punya chopping board Kurasu ya, teman-teman ya. Ini oke. Ini seperti biasa teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat ya, ini ya, kita terbuat dari ini bahan yang sama teman-teman ya, yang apa namanya high molecular weight polyethylene lah begitu ya. Saya udah bilang berkali-kali kita punya apa nih bahan material ini lebih padat ya teman-teman ya, lebih keras dan juga dia lebih berat, otomatis lah ya. Ini untuk apa teman-teman? Supaya itu menjaga supaya supaya microplastik tidak campur ke makanan teman-teman begitu ya. Karena ini jangka panjang pasti semua plastik juga bisa rusak teman-teman begitu. Tapi berapa lama dan juga berapa persentasi atau degree kerusakannya teman-teman begitu itu juga penting ya teman-teman ya. Dan itu semua tergantung dari grade plastiknya teman-teman begitu. Mungkin di pasaran sekarang ini teman-teman bisa lihat kayaknya mirip ya, atau sama itu warnanya kuning, atau bahannya plastik sama, tapi itu sebenarnya beda teman-teman ya. Banyak sebenarnya grades itu banyak sekali teman-teman begitu ya. Saya tahu di Indonesia ini memang belum ada regulasinya ya untuk pakai itu grade yang apa teman-teman, tapi kalau di luar, terutama di negara yang udah maju teman, kayak di US, di Europe, bahkan sekarang di Asia teman-teman, termasuk Singapura, Hong Kong, dan juga China teman-teman, mereka semua udah pakai bahan yang food grade dan juga food safety yang ada tuh food safety standard teman-teman gitu. Itu apa ya? Jadi itu supaya tuh menjaga makanan tidak terkontaminasi teman-teman ya. Terutama ini peraturan ini ditekankan untuk industri yang terutama di commercial kitchen teman-teman ya, kitchen komersil lah ya. Jadi kayak di hotel, di restoran, di kafe-kafe yang agak besar teman-teman gitu ya. Jadi mereka itu diharuskan memakai tuh bahan talangan yang aman teman-teman. Kalau enggak mereka bisa kena denda atau tilang teman-teman gitu. Itu kalau di negara luar teman-teman gitu. Saya tahu di Indonesia masih belum ada. Jadi makanya dari video saya ini saya juga mengedukasi teman-teman gitu ya, bahwa tuh pentingnya tuh menjaga tuh food safety standard teman-teman gitu ya. Jadi ini microplastik lama-lama ini kenapa penting ya teman-teman, karena microplastik tuh lama-lama bisa menyebabkan tuh kanker teman-teman gitu ya, secara nggak disadari ya begitu ya. Teman-teman mungkin boleh kapan-kapan bisa iseng atau lihat ke kitchen hotel-hotel teman-teman itu di Jakarta lah, atau bahkan juga di Bali teman-teman gitu ya, yang tempat banyak hotel. Teman bisa lihat, coba ngintip ke dapurnya dan juga bisa lihat kondisi itu pelayanan mereka seperti apa, dan bahkan hotel bintang 5 dan bintang 4 teman-teman gitu ya. Coba teman-teman bisa lihat sendiri lah begitu ya, bagaimana kondisinya gitu kan. Jadi ada sebagian, jujur teman-teman, di Jakarta sebagian kurang bagus teman-teman ya kondisinya. Jadi saya nggak mau menjelekkan juga ya. Jadi kondisi ya mereka udah harus tahu sendiri harus bagaimana teman-teman gitu ya. Ya kan? Karena mereka bahannya terbuat dari bahan yang lebih lembek, jadi makanya lebih gampang rapuh, rusak, dan juga ada kondisi tuh lumayan parah teman-teman permukaannya, tapi masih tetap dipakai karena ya pikir ya hanya di belakang dapur kitchen, nggak ada yang ngeliat gitu ya. Anyway ya, kalau teman-teman ada inquiries nanti bisa riset di Instagram H3 Ranger ya gitu ya. Ini saya pasang handle teman-teman ya, supaya tuh enak dibawa ya, karena ini juga lumayan berat teman-teman gitu. Ini tebal 2,5 cm, ini lebarnya kurang lebih hampir 40 cm teman-teman ya, 35 kurang lebih lah. Ini panjang kurang lebih 40 cm. Jadi ini ada beratnya kurang lebih ada 5-6 kilo teman-teman. Jadi lumayan berat ya begitu ya. Makanya dipasang handle ya kan. Nah ini ukuran yang lebih untuk ke block size teman-teman ya gitu ya. Ini kan hanya tebal 2,5 cm. Kalau ini double teman-teman 5 cm ya begitu ya. Ini lebih cocok buat bacok, buat heavy duty chopping teman-teman gitu ya. Ini ukuran yang biasa kan saya kasih teman-teman lihat yang ukuran blok besar itu ya, yang agak besar. Ini ukuran yang lebih portable teman-teman, bisa dibawa kemana-mana lah ya begitu, lebih praktikal juga lah, lebih apa, bisa dibawa kemana-mana teman-teman gitu aja. Anyway ya, ini ukuran yang lebarnya 20 cm lebih, panjangnya kurang lebih 30 cm teman-teman gitu ya. Ya kalau teman-teman ada yang kuas nanti bisa riset di Instagram H3 Ranger teman-teman gitu ya. Mungkin hari ini saya sedikit mau bicara teman-teman mengenai antara US sama China teman-teman begitu ya kan. Dia itu dari kayaknya tuh kalau si Trump ini teman-teman ya, dia sengaja ya teman-teman pasang tarif ya against China lah ya begitu ya. Jadi supaya tuh dia mau berusaha tuh mematikan China sebenarnya secara nggak langsung teman-teman gitu ya. Saya bukan mau pilih sides atau bagaimana teman-teman gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat dari semua episode ini teman-teman ya, udah beberapa tahun, terutama 5 tahun ini terakhir teman-teman ya, kayaknya si US ini masih belum mengerti ya cara tuh si China ini bagaimana gitu teman-teman ya. We call this, dia tuh kalau kita orang Chinese bilang ya teman-teman ya, kita ada dari buku namanya The Sun Tzu's Art of War teman-teman, atau kita bilang The Chinese Art of War teman-teman gitu ya. Jadi orang Chinese itu ya dia
kalau zaman dulu pergi perang teman-teman, dia ada buku panduannya teman-teman, buku panduan, buku apa namanya, semacam kayak taktik lah teman-teman, itu taktik untuk bagaimana cara mengalahkan lawan perang teman-teman begitu ya. Bahkan juga diajarkan sebelum mereka tuh sudah bisa mengalahkan lawan perang mereka sebelum perang dimulai teman-teman begitu ya. Teman-teman mungkin bisa akses ini banyak banyak di online ya, di Google juga ya semuanya, perpustakaan ini Sun Tzu's Art of War teman-teman begitu. Tapi mungkin saya mau sedikit kasih garis besarnya teman-teman di sini ya, di video saya ini ya begitu, karena kalau saya lihat si US ini kayaknya dia masih belum belajar teman-teman begitu ya. Dia masih gempar-gempor sini sana, dan juga dia melakukan hal-hal yang kelihatannya tuh agak kasar juga teman-teman begitu ya. Jadi di depan mata sengaja memperlihatkan gitu teman-teman gitu. Kita sebenarnya ya, kalau kita orang Chinese teman-teman ya, kita mau mengalahkan lawan kita ya, kita bukan caranya begitu teman-teman begitu ya. Kita bukan caranya misalnya kita berantem sama orang ya, kita cara gentak-gentak atau kita pukul teman-teman ya, atau kita bahkan mau tusuk dia atau mau bunuh dia. Bukan caranya begitu teman-teman ya, kalau kita orang Chinese begitu ya kan. Saya mau jujur teman-teman ya, mungkin atau sedikit juga orang Asia ya begitu ya, kita di depan lawan ya, kita bisa mural senyum ya, bisa ketawa ya, kita bisa bercanda tawa sama lawan kita teman-teman ya. Mungkin boleh dibilang juga sedikit berpura-pura teman-teman gitu ya, atau kita punya bermuka dua gitu teman-teman gitu ya. Itu semua kan memang culture atau kultur orang Asia teman-teman, dibanding sama orang Barat teman-teman ya, dimana tuh kasar dan memperlihatkan depan mata secara confrontational teman-teman begitu ya. Confrontational maksudnya tuh langsung di depan muka, diseluduk gitu teman-teman begitu. Jadi cara yang belak-belakan dan raw dan kasar terjadi di depan muka, kayak misalnya pergi perang teman-teman begitu ya. Kalau orang Chinese dia pintar teman-teman ya, dia pergi perang ya, atau dia mau mengalahkan lawan teman-teman, dia nggak mau buang-buang waktu, nggak mau buang tenaga juga ya, nggak mesti bertumpah darah atau buang nyawa sia-sia teman-teman. Caranya gimana ya kan? Dan kita udah ngelihat cara China bagaimana mengalahkan lawannya selama ini teman-teman. Kalau ini sih di mata saya teman-teman begitu ya, dia pintar ya. Dia sekarang zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda teman-teman begitu ya. Zaman dulu mungkin kayak Ukraine sama si Russia ini teman-teman ya, Putin ya, perang begitu ya, bertumpah darah, menyia-nyiakan nyawa teman-teman begitu ya. Terus itu memang merugikan lawan, tapi kita juga secara nggak langsung kita membunuh diri juga teman-teman begitu. Kalau ini si Zelensky sama si Putin ini teman-teman begitu ya, kalau menurut saya. Bahkan si Israel juga sama si Hamas juga sama teman-teman begitu ya. Jadi confrontational ya, jadi terang-terangan bertumpah darah begitu teman-teman. Itu kalau kita ya teman-teman sebagai orang Chinese ya, menurut buku Chinese Art of War juga, kita bukan caranya begitu teman-teman ya, gitu ya kan. Kita caranya itu bagaimana untuk menaklukkan lawan teman-teman ya. Kita banyak taktik teman-teman gitu ya kan. Kita bisa membuat mereka itu senang teman-teman dulu ya. Kita membuat mereka tuh terbuai ya, bersenang-senang dulu, baru perlahan-lahan tuh membunuh mereka teman-teman. Caranya bagaimana? Dan mungkin ya teman-teman bisa lihat lah kayak ada film-film kayak si drama gitu teman-teman ya. Dia kayak misalnya yang paling bagus contohnya teman-teman itu kayak saya nonton ya teman-teman, kayak The Double juga bagus teman-teman. Terus yang ada yang Kill Me Love Me itu juga bagus teman-teman gitu. Jadi dia kasih lihat cara menaklukkan lawan tuh bagaimana. Kita harus belajar menyayangi lawan kita dulu teman-teman ya kan begitu. Kita belajar menyayangi, menyenangi ya, membuat mereka tuh seneng, sayang sama kita teman-teman ya gitu. Jadi baru kita perlahan-lahan membunuh mereka teman-teman. Itu lebih sadis sebenarnya teman-teman gitu ya. Di depan mereka, di depan lawan teman-teman, mereka bisa ketawa, bisa hahaha, bisa senyum, bisa manis teman-teman. Tapi di bawah meja itu, di belakang tangan itu pegang pisau teman-teman begitu ya. Itu orang Chinese teman-teman begitu ya. Jadi caranya tuh halus dan nggak kasar teman-teman begitu ya kan. Kayak zaman dulu mungkin kayak pergi perang ya, harus kayak zaman ini sekarang ini juga si Putin sama si Zelensky sama si Putin teman-teman gitu ya. Itu bukan caranya begitu teman-teman. Kayak dia misal mau menaklukkan Taiwan, caranya bagaimana? Dia pintar teman-teman, dia hanya jalan-jalan kelilingin itu pulau Taiwan teman-teman ya. Taiwan dikelilingin gitu. Coba dia lihat bagaimana gitu teman-teman gitu. Yang kayak ikan hiu yang mau merekam mangsanya, tapi nggak langsung gigit teman-teman. Tapi dia hanya cuman menakut-nakutin dan
membuat si Taiwan itu bungkem gitu teman-teman. Begitu contohnya ya misalnya, ya kan begitu. Dan juga dia pinter sekarang. Mungkin dulu China nggak ada uang teman-teman ya. Sekarang dia udah banyak uang ya. Dia punya yuan renminbi aja kalau nggak ditahan-tahanin rendah, dia bisa naik mungkin udah berapa kali lipat kali ya kan. Itu karena semua orang mau invest di negara sana teman-teman ya, buka pabrik di sana. Banyak orang bule invest di sana kok, buka pabrik ya kan di sana teman-teman begitu ya. Jadi bukan kayak Indonesia rupiah teman-teman ya, mungkin nggak ada orang yang mau pegang teman-teman begitu ya. Nggak ada yang orang ya itulah, saya ada bikin video teman-teman sebelumnya tentang Indonesia rupiah teman-teman begitu ya. Kalau teman-teman belum nonton ya gitu ya. Anyway, China punya renminbi itu beda, teman-teman, dia juga kuat ya, gitu. Makanya itu pun sengaja ditekan ya, ditahan supaya dia tuh tetap rendah, teman-teman. Jadi dia punya ekspor tetap jadi murah, teman-teman begitu ya kan, tetap bisa bersaing secara globally gitu, internationally, teman-teman begitu ya kan, pintar dia ya kan. Nah, jadi dia sekarang dia udah banyak uang. Sekarang apa yang dia lakukan teman-teman secara ekonomi ya? Saya juga ngerti si US ini juga merasa juga terancam, teman-teman begitu ya. Makanya dia secara tarif dia pasang tarif sebegini supaya tuh semua si China punya ekspor semua bisa hancur teman-teman begitu, karena memang US is the number one, dia punya number one export market ya begitu ya for China ya begitu. Jadi sekarang dia pintar di China, dia pergi ke negara-negara lain teman-teman ya, kayak misalnya kayak Latin Amerika ya, Amerika Selatan ya kan, Latin Amerika, terus dia juga South Africa ya, dan juga negara-negara miskin yang lain teman-teman ya. Dia bikin tuh, dia invest banyak, termasuk juga di Indonesia ya kan. Saya juga tahu dia juga invest banyak di Indonesia ya, China ya. Kayak sekarang juga bahkan kita juga udah tahu lah Tokopedia sama TikTok lah begitu ya teman-teman ya kan. Mungkin nanti saya akan bikin video mengenai Tokopedia sama TikTok mungkin di lain waktu teman-teman begitu ya. Karena saya juga berasa juga agak sedikit terganggu teman-teman begitu kan. Jadi itu juga kelihatan teman. Jadi dia pelan-pelan ya kayak Indonesia juga. Mungkin boleh dibilang Indonesia juga mungkin pelan-pelan juga menunduk sama China teman-teman ya. Tapi seolah-olah di media itu si AliExpress juga di-ban teman-teman. Tadinya awal-awal juga TikTok Shop juga di-ban teman-teman ya. Ya kan begitu. Jadi lama-lama saya yakin juga dia pasti juga kebuka lagi teman-teman begitu. Tapi itu juga bagus ya buat kita orang Indonesia, kita bisa dapat barang-barang murah dari China teman-teman begitu ya kan. Ya tinggal pabrik lokal sini harus bisa bersaing dengan baik aja teman-teman begitu ya kan. Anyway, back to the topic teman-teman. Itu maksud saya tuh si China ini dia pelan-pelan teman-teman ya. Dia itu kayak semacam kayak gurita ya, pelan-pelan, atau kayak dia nanam nanam padi lah ya, pelan-pelan di sini sana teman-teman, di sana sini dia nanam, dia taruh, dia punya investasi sana sini teman-teman gitu ya. Sampai pada waktunya ya udah mulai udah waktunya tiba atau udah mulai matang teman-teman ya, dia baru keluarin pistol, saya mau ini atau saya mau itu teman-teman ya. Kamu harus negara yang udah dibantu sama saya, kamu harus bisa membayar balik atau bagaimana. Itu dia taktiknya begitu teman-teman ya kan. Semua orang juga apa nggak suka uang ya, investasi ya, kayak si Pak Prabowo juga kesana sini juga minta investasi asing teman-teman ya. Apa nggak suka uang ya, suka lah ya. Nah ini caranya begini. Sekarang bukannya kekuatan itu bukan dari masalah ukuran atau orang ya, atau senjata atau apa, enggak teman-teman ya. Jadi uang ya kan. Memang ya zaman sekarang zaman ekonomi udah zaman modern, itu semua pakai uang teman-teman ya. Jadi yang punya banyak uang ya dia yang berkuasa teman-teman begitu ya kan. Secara nggak langsung lah begitu ya, kita juga udah tahu lah ya begitu. Jadi si US ini ya, dia memang dia banyak uang, tapi dia itu hutangnya juga udah kebanyakan teman-teman ya. Udah kebanyakan, jauh lebih parah hutang daripada China teman-teman begitu ya kan. Jadi makanya dia merasa tuh, dia udah berasa teman-teman, mungkin semenjak terakhir 5-10 tahun lah kurang lebih lah ya, dia udah berasa the world punya dynamics sudah berbeda teman-teman gitu. Si China juga udah mulai bisa tuh menurunkan kaki dan bilang, oh sorry kita nggak bisa lagi seperti dulu teman-teman gitu ya. Dan sekarang kita ngomong jujur ya, kita siapa yang nggak bisa sekarang hidup tanpa China teman-teman begitu ya. Kita ngomong jujur aja teman-teman, semua barang-barang kita terbuat dari sana ya kan. Electronics lah ya, electronics juga ada di Indonesia ya teman-teman, tapi kebanyakan barang-barang semuanya manufaktur, barang-barang industri apa semuanya dari sana ya, udah paling murah. Dan juga kualitasnya juga ada sekarang teman-teman begitu ya. Bukan kayak dulu kualitas jelek lah ya. Kita bisa barang, saya udah bikin video sebenarnya tentang Hermes bags juga teman-teman ya. Hermes bags, LV apa Chanel juga terbuat dari China teman-teman. Tapi seolah di label dibikin di Eropa ya kan. Itu semua juga udah ketahuan belangnya teman-teman begitu ya. Nah sekarang siapa yang megang? Boleh dibilang China ini sekarang jadi factory of the world ya teman-teman. The number one ultimate factory of the world ya teman-teman begitu. Jadi mau bagaimana teman-teman ya, dikunci ya begitu ya. Apple pun juga
Apple ya, Apple sama Tesla pun ya itu juga tergantung dari China teman-teman ya. Bergantung hidup mati sama China teman-teman gitu ya. Apa enggak dia ketar-ketir teman-teman gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang sekarang China itu dia nggak usah keluarin senjata teman-teman ya. Dia nggak usah keluarin pisau atau senjata perang atau apapun. Dia tidak perlu. Dia tinggal hanya memajangkan memamerkan muka dan hanya bicara saja, si US juga udah ketakutan teman-teman gitu ya. Jadi atau bahkan negara-negara lain juga ketakutan teman-teman, termasuk juga Singapura. Saya mau jujur ya kan. Ini saya juga habis baru nonton yang The Shangri-La Dialogue teman-teman ya. Si Pete Hegseth dia ya bicara di Singapura teman-teman ya. Dia kasih speech di Singapura begitu ya. Dan juga saya juga ngeliat dengar defense minister teman-teman di Singapura, si Chan Chun Sing ya teman-teman, namanya Chan Chun Sing ya, kalau nggak salah ya kan. Dia juga bilang dia juga ngambil sisi China atau US teman-teman. Jadi dia stay neutral teman-teman begitu ya, si Singapura ya begitu. Jadi kelihatan ya teman-teman. Jadi ini the power dynamics teman dari di timur sama barat sekarang udah berbeda teman-teman begitu ya. Jadi kita udah harus tahu. Saya juga sebagai orang Asia teman-teman, orang Chinese di Indonesia, saya juga merasa sedikit juga merasa bersyukur sebenarnya teman-teman begitu. Jadi memang sekarang orang Barat juga mungkin sedikit lebih menghargai orang Asia lah teman-teman begitu ya, karena ini juga ya begitu ya. Jadi ini baik lagi teman-teman ya, ini di Chinese Art of War ya kita udah, ini namanya itu sebenarnya teman-teman ya, bagaimana cara memenangkan perang sebelum bahkan kita pergi perang ya kan begitu. Jadi ini memang filosofinya teman-teman ya, bahwa tuh kita udah harus bisa memenangkan peperangan ini sebelum kita pergi perang teman-teman begitu. Sebelum pergi melawan maksudnya sebelum kita pergi perang melawan kita punya lawan perang gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi itu suatu hal yang sebenarnya sangat bijak ya teman-teman ya. Saya juga secara pribadi saya mikir ya, kita mau ngapain kita buang-buang tenaga teriak-teriak, atau mungkin kita bentak-bentak, atau kita memukul pakai tangan kita sendiri lawan kita teman-teman. Kita mungkin membunuh lawan kita pakai tangan kita sendiri, itu buat apa teman-teman? Kita harus cari cara taktik yang lebih pintar teman-teman begitu ya kan. Mungkin juga banyak teman-teman bisa nonton banyak drama juga begitu ya kan. Saya juga baik nonton, teman saya juga baik belajar teman-teman. Jadi caranya itu kita bagaimana kita harus bisa membikin lawan kita jadi nunduk dan mungkin juga bisa sayang sama kita, baru kita bunuh mereka pelan-pelan teman-teman begitu ya. Mungkin kedengaran sadis ya, tapi saya juga banyak belajar dalam hidup teman-teman begitu ya. Cara kita itu bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang kayak begini, kurang ajar atau lawan kita teman-teman begitu ya. Anyway ya, thank you for watching teman-teman ya. Okay, anyway, for my international viewers, if you need any translation or whatsoever, you can always give me your comments, give me your words under the comments, or just direct DM me in Instagram HRanger. Okay, anyway, thank you for watching teman-teman. I hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.